Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sulistiarini dari kelas 11 RPL 2 absen 9. Saya di sini akan mengerjakan tugas TK1 tentang perangkat lunak. Lebih spesifikasinya lagi pada model proses pengembangan perangkat lunak. Pengertian model perangkat lunak. Proses pengembangan perangkat lunak adalah suatu struktur yang diterapkan pada pengembangan suatu produk perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan yang bertujuan untuk menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui tahap demi tahap. Model pengembangan perangkat lunak. 1. Model waterfall. Model linear, sekuensial atau waterfall merupakan paradigma rekayasa perangkat lunak yang paling tua dan paling banyak dipakai. Kelebihannya mudah diaplikasikan, memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Yang ketiga, cocok digunakan untuk produk software yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga minim kesalahannya. Kekurangannya, terjadi pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Yang kedua, sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan customer. Yang ketiga, customer harus sabar untuk menaati produk selesai karena dikerjakan tahap per tahap, menyelesaikan tahap awal baru bisa ke tahap selanjutnya. Yang keempat, perubahan di tengah-tengah pengerjaan produk akan membuat bingung teamwork yang sedang membuat produk. Yang kelima, adanya waktu menganggur bagi pengembangan karena harus menunggu anggota tim proyek lainnya menuntaskan pekerjaannya. Tahap permodelan waterfall model. Sistem, informasi, dan permodelan. Yang kedua, analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang ketiga, rancangan. Yang keempat, pembuatan kode. Yang kelima, pengujian. Yang keenam, dukungan. Yang kedua, model prototyping. Pendekatan prototyping model digunakan jika pemakai hanya mendefinisikan objek umum dari perangkat lunak tanpa merinci kebutuhan input, pemrosesan, dan outputnya. Sementara pengembangan tidak begitu yakin akan efisiensi algoritma, adaptasi sistem operasi, atau bentuk interaksi manusia mesin-mesin yang harus diambil. Kelebihannya, menghemat waktu pengembangan, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Penerapan menjadi lebih mudah karena memakai mengetahui apa yang diharapkan. User dapat berpartisipasi akan dalam pengembangan sistem. Kekurangannya, proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Walaupun melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi memakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Selanjutnya, pengembangan kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Yang ketiga, model RAD merupakan model proses pengembangan perangkat lunak secara linear yang menekankan pada siklus pengembangan yang sangat singkat. Kelebihannya lebih efektif dari pendekatan waterfall sequential dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Kekurangan model RAD. RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai risiko teknik yang tinggi, membutuhkan orang yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek berskala besar. Pengembangan dan customer harus punya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan sebuah software. Jika sistem tidak dibangun dengan benar, maka RAD akan bermasalah. Jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembangan dan customer. Tahap permodelan RAD. 1. Permodelan bisnis. 2. Pemodelan data. 3. Proses permodelan. 4. Generasi aplikasi. 5. Pengujian dan omset. Yang keempat, model increment merupakan kombinasi linear sequential model dan filosofi pengulangan dari prototyping model. Kelebihannya, cocok digunakan bila pembuat software tidak banyak atau kekurangan pembuat mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan customer. Kekurangannya hanya akan berhasil jika tidak ada saving untuk penerapan secara menyeluruh. Penambahan staf dilakukan jika hasil incremental akan dikembangkan lebih lanjut, hanya cocok untuk proyek dengan skala kecil. 5. Model spiral merupakan model proses perangkat lunak yang memadukan wujud pengulangan dari model prototyping dengan aspek pengendalian dan sistematika dan linear sequential model.
Kelebihannya, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Pengembangan dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Kekurangannya, sulit untuk meyakinkan memakai bahwa penggunaan pendekatan ini akan dapat dikendalikan. Memerlukan tenaga ahli untuk memberikan resiko dan harus mengendalikan supaya sukses. Belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Selanjutnya, tahap permodalan model spiral. 1. Komunikasi pelanggan. 2. Perencanaan. 3. Analisis risiko. 4. Perekayasaan. 5. Konstruksi dan peluncuran. 6. Evaluasi pelanggan. Yang keenam, transformasi formal. Metode ini membasiskan pada transformasi spesifik secara matematik melalui ekspresi yang berbeda untuk suatu program yang dapat dieksekusi. Yang ketujuh, metode Fourth Generation Technique 4GT. Istilah 4GT mengarah ke perangkat lunak yang umum, yaitu tiap pengembangan perangkat lunak menentukan beberapa karakteristik perangkat lunak pada level yang tinggi. Tool akan otomatis menghasilkan sumber berdasarkan spesifikasi tersebut. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.